Jadi kalau pemerintah itu tidak membangun, juga nanti dibilang, lihat pemerintah itu ngapain? Tidak membangun. Pemerintah membangun, lihat tuh akibat pembangunan jadi seperti ini. Memang tidak semudah membalik tangan. Kita baru 76 tahun merdeka kok. Itu masih untuk ukuran negara itu masih anak-anak itu. Yang ada memang itu fakta. Tapi bukan karena fakta itu lalu kita runtuhkan semua. Ya itu mari kita jadikan itu sebagai data, sebagai fakta untuk memperbaiki ke depan. Mari kita lihat itu lebih depan. Nah kan itu berbeda. Tapi kalau pemerintah tidak berbuat, sama juga. Lihat tuh dia tidak berbuat. Ngapain aja sekian lama di sini. Ya kalau sekarang dari ada yang menyatakan seperti itu, ya silakan, itu haknya dia. Tapi bukan langsung kita merdeka aja. Tapi kalau berpikir masa depannya, ya silakan aja. Ingin menghadap Presiden Jokowi untuk membicarakan masa depan Papua dengan Presiden Jokowi nggak mau loh. Lah kalau semua bicara semua menghadap Presiden, lah sakit kepala Presiden, Pak. Perjalanan panjang memuncak tahun 2000, datang bertemu Presiden B.J. Habibie maupun Presiden Gus Dur, oleh Megawati lakukan pembunuhan terhadap ateis. Kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak. Oh lala bebe. Ya terima kasih. Jadi memang sekarang itu kalau dilihat misalnya tadi ya, memang pemerintah itu semakin tinggi semakin kuat angin bertiup. Jadi kalau pemerintah itu tidak membangun, juga nanti dibilang, lihat pemerintah itu ngapain? Tidak membangun. Pemerintah membangun, lihat tuh akibat pembangunan jadi seperti ini. Nah, terus mau bagaimana? Ya, memang itulah risiko kepada pemerintah bahwa semakin tinggi pohon itu, semakin kuat angin bertiup. Sama dengan sekarang. Tapi pemerintah harus berpikir dia akan berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, rakyat yang di bawah melihat seperti itu haknya dia. Jadi itu haknya melihat ada akibat-akibat seperti itu, ya silakan aja. Tapi pemerintah membuat itu tentu dengan niat, semua itu niatnya baik. Belum tentu memang niat baik kita itu selalu diterima baik. Tapi kalau tidak berbuat, itu adalah lebih tidak baik. Berbuat, apapun hasilnya itu dia sudah berbuat. Kalaupun hasilnya masih diterima tidak baik, ya mari seperti kata Pak Ferdinand tadi, kita benahi ketidakbenaran itu. Ya kalau saya bilang tadi lupakan masa lalu, lah kalau kita mengingat masa lalu yang jelek-jelek terus kemudian kita berpikir jelek, lah kapan kita mau maju? Ya mau pikir yang baik yang lalu itu untuk ke depan yang lebih baik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan masa lalu itu kita selalu akhirnya menstigmakan yang jelek-jelek, ya ini kan tidak akan maju, itu menjadi hambatan. Nah kan itu, jadi memang tergantung misalkan gelas ini Pak Paul, gelas ini bagus atau tidak, ya tergantung kita dalam otak kita ini, mau cari bagusnya apa cari jeleknya. Kalau cari bagusnya ini bagus warnanya, tapi jelek ini jelek juga kok warnanya kok hitam kayak begini. Nah sama dengan ini, Papua di Indonesia ini kita mau lihat bagus atau kita jelek. Ya kalau Pak Marsud jelek, tapi bagi kita yang lain, Pak Fredian, bagi saya bagus. Ada hal-hal yang baik yang bisa kita pertahankan untuk itu. Jadi tinggal mana sudut pandang kita melihat. Jadi apa yang disampaikannya kita hormati, ya itu adalah fakta. Nah dengan fakta itu kalau mana yang jelek, ya mari kita perbaiki. Kan begitu. Kita perbaiki yang jelek-jelek. Tapi kalau yang bagus, ya sudah. Ada fakta seperti itu, ya mari kita lihat apa benar fakta seperti itu. Ya kita lihat, kita cari aja. Kan seperti itu. Tapi ada tata cara. Lalu habis itu dengan apakah demikian mudah langsung kita merdeka. Kan tidak semudah itu juga. Ada tata caranya, ada aturannya. Semua itu ada aturannya. Tidak bisa hanya karena begini, itu panjang, urusannya itu kan panjang. Nah sambil menunggu panjang itu, ya kenapa kita tidak memperbaiki? Kan ujung-ujungnya itu bagaimana mensejahterakan masyarakat itu. Lah mari kita cari. Undang-undang otonomi khusus yang sudah dibuat ini kan sudah direvisi sedemikian rupa untuk dijalankan. Untuk menjalankan inilah yang diperlukan.
Memang tidak semudah membalik tangan. Kita baru 76 tahun merdeka kok. Itu masih untuk ukuran negara itu masih anak-anak itu. Jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki. Tapi jangan sampai yang jelek-jelek ini yang ada memang itu fakta. Tapi bukan karena fakta itu lalu kita runtuhkan semua. Dengan fakta yang ini yang disampaikan tadi, ya itu mari kita jadikan itu sebagai data, sebagai fakta untuk memperbaiki ke depan. Mari kita lihat itu lebih depan. Oh, sekarang saya baru tahu ternyata apa yang di pemerintah ini inginkan kita membanggakan itu bagus, ternyata di sana kok begitu penerimaannya ya. Nah, kan itu berbeda. Tapi kalau pemerintah tidak berbuat, sama juga. Lah, lihat tuh, dia tidak berbuat. Ngapain aja sekian lama di sini. Nah, sekarang kita pilih mana? Ya, mari kita biarkan waktu akan berbicara. Generasi muda akan melihat mana yang terbaik bagi mereka. Ya, kalau sekarang dari ada yang menyatakan seperti itu, ya silakan, itu haknya dia. Mari kita bicara. Apa haknya dia, apa haknya kita? Ya kita bicara, kita lihatkan. Mari kita cari titik temunya di mana. Tapi bukan langsung kita merdeka aja. Tapi kalau berpikir masa depannya, ya silakan aja. Itu perpikiran itu kan boleh-boleh saja. Itu adalah kemerdekaan setiap orang itu. Hak berpikir itu adalah hak asasi manusia, ya silakan saja berpikir itu. Itu tidak jadi masalah. Tetapi dari pemerintah pun punya pikiran. Kita akan perbaiki tetap bahwa masyarakat Papua, rakyat Papua adalah rakyat Indonesia yang perlu hidup bersama dalam kesejahteraan. Saya kira itu, Pak Palu. Namun begini, Pak Ponto, waktu lalu Pak Pendeta Beni Kiai, Ketua Sinode GKI Papua itu, dan beberapa rekan beliau seperti Pak Sokrates dan beberapa, mungkin Bung Markus juga kali ya, ingin menghadap Presiden Jokowi untuk membicarakan masa depan Papua dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi nggak mau loh. Lah sekarang untuk menghadap presiden kan bukan menghadap begitu saja, kan ada siapa yang menghadap? Apakah itu sudah mewakili rakyat Papua? Kan ada aturannya. Mereka punya senjata loh, Pak. Ini bukan masalah mewakili siapa, tetapi mereka punya senjata dan ini sudah menjadi masalah besar dan mereka menawarkan negosiasi. Lalu kemudian jawabannya adalah, saya lupa ya waktu itu statement, kalau berhadapan sebagai rakyat terhadap Presiden Jokowi mau mendengar. Kalau sebagai negara, lalu mereka minta difasilitasi seperti orang Aceh minta merdeka, difasilitasi di Swedia, mereka nggak mau dengar. Di Swedia, di mana itu? Mereka nggak mau dengar. Lalu tiba-tiba Yusuf Kala jadi pahlawannya, bisa mendamaikan Aceh dengan Indonesia, jadi hero. Lalu Indonesia dengan Papua ini ceritanya macam mana pula ini, Pak? Bapak, kalau Aceh itu gampang sekali. Kenapa? Satu orang Aceh datang, itu mewakili semua orang Aceh. Lah Papua ini, hari ini datang, ini mewakili. Semua datang mewakili Papua, sekian banyak. Kan tadi disampaikan, ada berapa ratus suku di sana. Lah kalau semua datang satu persatu, apa nggak sakit kepala? Wah, ini mesti Bung Markus yang jawab, Pak. Bukan saya, Pak. Ini masalah. Jadi masalah berbicara, ini mewakili siapa? Nah, ini beda dengan Aceh. Kalau Aceh satu mewakili, udah bisa kita bicarakan. Tapi di Papua ini agak beda. Semua merasa mewakili orang Papua. Lah bagaimana seorang presiden harus menerima semua itu? Itulah yang bilang, mari diselesaikan dulu. Makanya Mas MRP itu diterima supaya itulah coba bicarakan dulu di sana bagaimana. Lah kalau semua bicara semua ada presiden, lah sakit kepala presiden, Pak. Mungkin Bung Markus yang harus jawab ini ya. Apa Bung Markus ini mewakili Papua atau mewakili hanya salah satu kelompok Papua saja? Coba, sudah berapa perwakilannya? Ya, jadi saya mau sampaikan. Jadi pertanyaan itu disampaikan oleh Presiden SBY dalam konferensi lingkungan hidup di Bali kepada Perdana Menteri Papua Nugini waktu itu Petronier. Saudara orang Papua itu juga punya berada. Tapi saya punya penduduk, mereka berKTP Indonesia. Bisakah Anda bisa memfasilitasi mereka untuk unite? Karena orang Papua lain ada di Papua, yang lain ada di luar negeri dan sebagian besar di Papua Nugini, yang lain ada di hutan. Nah, itu pertanyaan beliau. Lalu di dalam internal orang Papua sendiri itu persatuan demi persatuan terbangun. Salah satunya ialah pertama perjalanan panjang memuncak tahun 2000, datang bertemu Presiden B.J. Habibie maupun
Presiden Gus Dur oleh Megawati lakukan pembunuhan terhadap ateis. Jadi kalau Belanda itu dulu merawat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin yang bisa diajak, bisa bicarakan tentang masa depan Indonesia, oleh Indonesia setiap pemimpin itu dibunuh. Anwar Abdi dibunuh di dalam tahanan. Dr. Tom Banggai, Presiden Melanesia Barat, dibunuh di dalam tahanan juga di Jakarta. Dan itu terus terjadi sampai dengan teis. Kami dorong berbagai upaya untuk bersatu. Lalu terjadi Kongres Papua III tanggal 19 Oktober 2011, deklarasikan negara Federal Republik Papua Barat. Presiden Forkorus Jabosembu dan Perdana Menteri Waromi tampil untuk bicara dengan ini, ditangkap, dipenjarakan. Lalu kami dorong bagaimana persatuan semua pihak terjadi. Oleh Melanesia SPD Group, negara-negara Melanesia meminta kami unite juga. Kami bersatu di Vanuatu tanggal 6 Desember 2014. Setelah kami bersatu, menunjuk pemimpinnya. Karena kami tahu kalau di dalam negeri pasti orang itu akan diculik dan dibunuh. Kami taruh di luar negeri Octavianus Nolte. Kemudian hari ini Benny Wenda. Kami lakukan. Benny Wenda ketika rasisme 2019 terjadi, dia mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Apa tanggapannya? Presiden menyampaikan tanggal 2 September 2019, saya siap berdialog dengan kelompok pro-referendum termasuk WLMP. Nah, ketika dia menyampaikan itu, tidak ditindaklanjuti. Justru Menko Polhukam Wiranto dan beberapa datang ke Wamena, terus intelijen BIN bergerak mengumpulkan 61 orang kelompok pro merah putih bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara dan bicara tentang resolusi pembangunan, resolusi pendidikan. Sementara rasisme politik, perjuangan politik, orang-orang tokoh politik, United Liberation sudah menyampaikan itu. United Liberation Movement itu diakui di dalam Melanesia Supply Group, dan dengan Indonesia kami ada duduk sama-sama di Melanesia Supply Group. Indonesia sebagai associate member, United Liberation Movement sebagai observer. Kami duduk berhadap-hadapan, Pak. Indonesia di bangku sebelah, ULMP di bangku sebelah, Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Solomon Island, Kanaki, duduk dengan kepala-kepala negara, duduk bersama. Dan kami diperlakukan. Nah, pertanyaan, itulah yang kemudian bulan Januari 2016, Perdana Menteri Manasseh Sogevara sebagai Ketua Melanesia Supply Group dari Solomon Island, meminta Presiden Jokowi untuk memfasilitasi dialog dengan United Liberation Movement. Dia mau bertemu Presiden Jokowi tidak mau berterima dengan beliau. Jadi konflik di Papua dipelihara. Lalu bahasa mereka belum bersatu itu dari dulu kami dengar, karena setiap kali kami bersatu, pemimpinnya ditangkap dan dibunuh. Itu berbeda dengan penjajah lain, seperti Belanda juga dulu buat terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang Muhammad Hatta kami orang Papua jaga sampai kembali dan membackup Soekarno proklamasi 17 Agustus. Itu tidak terjadi selama ini dengan orang Papua. Yang terjadi pemimpin Papua dianggap harus dihabiskan, dibunuh. Setelah Kongres Papua II terjadi, 10 orang dikeluarkan sebagai daftar yang harus dihilangkan, termasuk Teis Eloai, Agus Alua, Yusuf Tanawani, beberapa. Sebagian dari mereka habis. Mereka meninggal dunia. Nah, itulah yang terjadi sampai dengan sekarang ini, yang kalau bicara soal Anda mewakili orang Papua tidak? Saya mewakili orang Papua. Organisasi saya itu secara legal orang Papua, akui oleh semua pihak, akui Melanesia SPD Group, akui internasional, akui. Ya itu, kalau saya mau jawab. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.